Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Project Programmer. Kali ini kita akan melanjutkan eh, pekerjaan kita, di mana pada sebelumnya kita sudah selesai membuat proses registrasi masyarakat. Pada kali ini kita akan melanjutkan proses login, di mana pada sebelumnya kita sudah membuat view login. Oke, untuk mulaan, mari kita buka Visual Studio Code-nya. Anda jalankan aplikasinya dengan mengetik perintah php spark serve. Dan ini saya mencoba mengakses alamatnya, yaitu di http localhost 8080 sesuai yang diminta oleh browser. Ini adalah halaman awalnya. Kita coba akan melakukan registrasi. Di sini saya mencoba melakukan registrasi. Saya menggunakan email yang ini. Coba saya cek dulu ya. Terus ini ke php myadmin, kita buka dulu apakah sudah ada datanya atau belum. Oke, ini samnya mungkin belum jalan. Jalankan kembali samnya. Oke, belum jalan samnya ya. Oke. Jalankan dulu samnya sama Apache untuk menjalankan PHP admin. Di sini saya punya aplikasi DDP app pengaduan. Sudah ada satu tabel, tabel masyarakat. Ini yang sudah meregistrasi, yaitu saya sudah daftar ya. Maka coba saya hapus dulu ya, karena saya lupa passwordnya. Hapus dulu. Kita coba daftar kembali. Nomor induknya saya pakai yang ini, nomor WA saya pakai yang ini, passwordnya saya pakai password itu 23. Kita daftar, klik daftar. Ini nama lengkapnya belum diisi, klik daftar, klik ya. Bagian sini ada registrasi berhasil. Mari kita coba. Ini emailnya 123, ini sebagai masyarakat ya. Login. Nah, di sini belum selesai ya, karena kita belum selesai melakukan proses loginnya. Pada kali ini kita akan membahas bagaimana ketika masyarakat username-nya sebagai email address dan email sebagai user dan mengetik passwordnya. Nah, ini ketika klik login kita akan membuat itu. Mari kita lihat di sini saya punya root yang pertama adalah root login untuk memanggil halaman login. Yang kedua adalah root post login untuk dijalankan ketika menekan tombol login. Nah, di sini saya punya sebuah view di mana view masyarakat itu disimpan dalam folder masyarakat. Jadi khusus untuk masyarakat, view-nya disimpan dalam folder masyarakat. Ini adalah form loginnya, actionnya ke login. Saya punya komponen input, ini email name-nya username, dan ini adalah password, name-nya password. Maka ketika saya menjalankan klik login di routing ini, dia mengakses masyarakat metode login. Sini ya, di folder di kontrol masyarakat metode login. Nah, di sini, tapi di sini kita harus melakukan pengecekan apakah si user sudah mengklik tombol login atau belum. Maka kita mengeceknya menggunakan form validasi. Kita buat variabel array namanya form atau ini validasi form ya, sama dengan ini arraynya seperti ini. Yang pertama kita punya dua segmen pertama adalah nama komponen inputnya, yaitu email, username. Di sini aturannya harus diisi required. Dan yang kedua saya punya segmen pertama adalah ini password ya, bagian name-nya sama, ini juga harus diisi, yaitu required. Jadi sekarang lakukan pengecekan. Jika tombol login diklik, maka dia menjalankan ini list validate gitu ya, list validasi form. Jadi untuk menguji apakah semua kotaknya sudah diisi semua. Kalau sudah diisi semua, berarti dia menekan tombol login. Nah, seperti ini. Kita coba dengan hanya mengetik saja ya, HO di sini misalnya tes ya. Tombol dicetak ya, tombol diklik ya. Tombol diklik pakai Allegiant Center sudah kelihatan. Allegiant sama dengan center seperti ini. Nah, saya coba, maka ketika saya coba di sini klik, nah ini ya kelihatannya tombol diklik, betul ya. Tinggal memprosesnya itu adalah kita menyimpan variabel. Bagaimana prosesnya? Yaitu kita menyimpan variabelnya email di dalam username dan variabel password dalam password. Ini saya menyimpan. Langkah pertama adalah ini langkah pertama ya, saya tambahkan komentar. Langkah 1 membuat
membuat validasi form. Langkah kedua adalah melakukan pengujian validasi form. Jadi menguji apakah tombol login diklik gitu kan. Kalau tombol diklik, maka ketika nilainya true berarti dia mengklik tombol. Jika diklik apalah, dia siapkan dua buah variabel, yaitu user dan pass ya, untuk menampung input dari kotak tadi ya, kotak isian di sini. Maka saya membuat variabel di sini. Variabelnya adalah user dan password. Nah, pas seperti ini ya. Usernya adalah isinya dari form tadi, dari form login sini ya, dari form login ini. Nah, dari form login ini saya punya nama, dia namanya adalah email di sini, username, this request get post, seperti ini. Juga sama, di copy saja. Yang membedakan adalah bagian dalam tanda siku ini diisi dengan name daripada username sini. Nah, dan ini diisi dengan name daripada password sini. Nah, seperti ini. Sekarang karena ini kita akan, untuk password kita akan hashing, karena ketika dia mendaftar passwordnya berubah menjadi seperti ini. Nah ya, bukan 123 tapi sudah di hashing menggunakan MD5. Pada saat login pun passwordnya kita lakukan pengenkriptan, itu dengan cara menggunakan metode hashing seperti ini. Nah, sekarang mari kita uji ya, apakah nyampe tidak variabelnya user dan password, apakah nyampe tidak ya. Jadi saya mau coba username-nya, ya passwordnya 123 login, dan ini username-nya saya ya, di MySQL itu ada ya, ini username-nya, passwordnya juga sama, berarti dia harus login gitu kan, nanti di ceritanya. Nah, sekarang mari kita lakukan pengambilan datanya. Maka di sini kita gunakan perintah data login sini ya. Login sama dengan data login, atau cek login ya, cek login sama dengan list masyarakat. Nah, list masyarakatnya dari mana? Di sini ya, dari base controller kita punya kelas masyarakat, model masyarakat. Di sini loading modelnya, kita membuat properti masyarakat, kita membuat instan dari masyarakat, yaitu dis masyarakat. Dipakai di sini dis masyarakat. Ini kita gunakan where ya, ini tambahkan find. Nah, find-nya find all ya. Jadi kita akan mencari semua masyarakat yang username-nya apa, yang password-nya apa gitu ya. Di sini tambahkan di sini where login. Nah, sini where loginnya dia adalah array. Di sini seperti ini, where-nya siapa yang login. Ini segmen satunya ini adalah nama username di sini ya, username, terus di sini juga password gitu ya. Nah, pas jalan ngetik ya, password double S, kalau salah nanti gagal login terus. Ini diambil dari sini, kita turunkan ke sini. Nah, ini juga sama, password di sini ya. Nah, seperti ini koma ya, ini koma, ini password. Ini seperti ini user. Nah, jadi kita siapkan dua variabel, terus variabelnya digunakan untuk ngecek yang login. Variabel digunakan untuk mengecek siapa yang login ya, yang login. Where ini akan kita pakai ke sini, simpan di sini. Jadi ini kalau kita gunakan dalam query native, dia adalah select tentang from masyarakat where username sama dengan user ya, itu ya, and password sama dengan pass. Nah, itu kalau di dalam query login PHP native ya.
yang ketika kita belajar di kelas 11 RPL seperti ini membuat login. Tapi di sini kita menggunakan framework sudah dibantu dengan framework, maka perintah select bintang from ini itu disederhanakan menggunakan database model database seperti ini. Di masyarakat web. Nah, sekarang kita coba apakah ada datanya atau tidak. Cara mengerjakannya adalah print r ke sini. Nah, di sini ya, print r. Nah, di sini maka kita coba di sini, kita coba uji ya. Kita coba di sini misalnya login. Nama saya 123 login. Nah, ada ya, berarti kita sukses login karena datanya ditemukan. Coba kalau saya tiba-tiba passwordnya bukan 123 seperti ini misalnya. Saya passwordnya bukan 123. Nah, misalnya ABCD ya. ABCD gitu ya. Hasilnya arraynya 0, artinya datanya tidak ada di sini, tidak ada nama saya Suryana .com dan passwordnya ABCD nggak ada, maka di sini arraynya kosong. Nah, array kosong, mari kita hitung array ini, hasilnya itu kita hitung dengan perintah seperti ini, count ya, count dihitung. Kalau nilainya sama dengan 1 berarti dia berhasil login, kalau nilainya 0 berarti dia gagal login. Nah, seperti ini. Nah, oke, if ini else di sini, ini kalau ini jika ditemukan data. Count itu untuk menghitung ya, menghitung count login. Kalau nilainya 1 berarti data ditemukan satu data. Di sini jika tidak ditemukan data apapun, artinya dia 0. Misalnya username betul tapi maksudnya salah. Nah, kita fokus ke sini dulu. Kalau gagal login berarti di sini ya, kita akan ke sini kemana? Kita redirect saja, redirect ke halaman, balik lagi ke halaman login, redirect ya, return dulu, redirect gitu ya ke halaman login /login. Return redirect seperti ini, sana tanah tuh seperti ini ya, tuh login dengan membawa pesan ya, with gitu ya. Nah, di halaman login kita punya pesan di sini, namanya adalah pesan sini ya. Nah, sudah disiapin tempatnya sini, pesan with pesan gitu ya, with pesan. Apa pesannya? Pesannya kita berikan warna merah, maka kita gunakan span pakai P saja ya, P misalnya paragraf, kelasnya adalah warna merah itu di dalam bootstrap adalah text danger. Nah, seperti ini, text danger kutip gagal login gitu ya, in P seperti ini. Nah, titik koma. Nah, sekarang kita coba ya, salahkan dulu passwordnya. Nah, hasilnya kita coba, ini nama saya, passwordnya disalahkan ABCD gitu kan. Nah, gagal login gitu kan, kelihatan ya gagal login. Kalau mungkin lebih tegas lagi, tambahkan saja conway, tambahkan FW bold gitu ya, bold itu bertebal. Nah, seperti ini ya, FW bold, jadi dia kelasnya tebal. Maka ketika saya tambahkan passwordnya salah, gagal login gitu ya, gagal login. Nah, kalau pertama pesannya misalkan gagal login, user atau password salah gitu ya. Ini seperti ini saja. Jadi ketika saya bikin lagi, nah di sini satu ini gagal login gitu ya. Nah, ini berikutnya bagaimana yang sukses? Yang sukses berarti di sini. Yang sukses, maka yang sukses adalah kita akan membuat sebuah data session. Itu membuat session ya, data di sini, session itu untuk mengingat siapa yang login. Jadi kita bikin variabel data session seperti ini, session sama dengan kurung awal seperti ini. Nah, di sini sessionnya, atau ini gini aja dulu, kita lupakan dulu session, kita lebih konsentrasi ke kalau login pindah kemana ya. Login berarti kita return redirect gitu ya. Nah, redirect kemana? Ke sini tuh kemana? Tuhnya ke sini, ke halaman dashboardnya masyarakat ya, panel masyarakat ya, dashboard masyarakat ya, atau dashboard saja boleh, nggak apa-apa sampai sini ya.
dashboard saja boleh, dashboard masyarakat boleh, kita gunakan ini saja lah Mas ya. Nanti ada dua dashboard soalnya ya, ada dashboard masyarakat, ada dashboard admin gitu kan. Nah seperti ini, nah ketika di refresh kita coba yang betul ya, oleh Suryana passwordnya 123 login. Nah kenapa nggak ada, karena di bagian, kenapa error, karena kita belum membuat root ini, kita membuat root dashboard masyarakat. Nah kita belum membuat root di sini, maka di sini siapkan, di sini root yang baru adalah root get ya, ke sini ini dan ini. Nah di sini cuma di sini masyarakat kita kumpulkan saja di satu controller ya, dashboard di sini masyarakat dashboard seperti ini ya. Nah berarti menjalankan masyarakat udah, kita buka controller masyarakatnya, buat kontrolnya kita buat satu lagi di sini. Ini selesai ya masyarakat. Nah sekarang kita buat di sini dashboardnya, coba di sini. Nanti mungkin kita akan mana yang lebih efektif, apakah membuat kelas yang baru atau tidak. Untuk sementara saya gunakan function saja sebagai contoh, dashboard seperti ini ya. Nah, oke, ini SO, ini SO, HO ini ya. Selamat datang, Anda berhasil login gitu ya. Nah sampai sini saja dulu, kita coba bikin dari awal ya. Salahkan dulu ini yang salah passwordnya, ke sini keluarnya. Nah sekarang kita yang betul, yang betulnya adalah 123. Selamat datang, Anda berhasil login. Nah pertanyaannya adalah bagaimana kalau saya tidak login, tidak login, tapi langsung mengakses seperti ini, dashboard / masyarakat, apakah berhasil? Dan ternyata berhasil. Nah ini yang tidak boleh dilakukan, harusnya ini tidak boleh, harusnya dibalikan lagi ke halaman login. Nah proses ini akan kita bahas di sesi kedua untuk proses login. Jadi untuk membuat proses login ada dua sesi ya. Sesi satu menguji login apakah username betul atau salah. Nanti di video kedua proses loginnya di bagian kedua akan mencatat session validasi login ya. Oke, sampai sini saja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.